Halo, ketemu lagi dengan saya Lela Vilelesan. Oke, kita langsung lanjut aja ke episode Kebenaran dari novel Suami Pengganti, karya Mami Kembar. Selamat mendengarkan. Dengan langkah pasti Alia keluar dari kantor dan memanggil taksi. Dia pergi menemui Ardian. Alia berangkat ke alamat yang disebutkan dalam SMS tersebut. Hati dan pikirannya berkecamuk. Dia bingung dengan pemikirannya sendiri. Jalan X, Pak, ucapnya pada supir taksi yang dia tumpangi. Dengan kecepatan sedang, sang sopir melajukan mobilnya menuju alamat yang diucapkan Alia. Tak terasa taksi sudah berhenti. Mbak, sudah sampai, ucap sang supir yang mengagetkan Alia. Sepanjang jalan Alia melamun. Alia turun setelah membayar ongkos taksinya. Alia mengetuk pintu alamat rumah yang dia tuju. Tidak sulit untuk mendapatkannya, karena dia berada di kawasan perumahan dengan nomor yang tersusun rapi. Hingga akhirnya pintu terbuka. Ardian langsung yang membukanya. Netra Alia menatap wajah Ardian. Begitu juga sebaliknya. Alia terbengong, tak tahu harus berbuat apa. Bicara pun dia tidak mampu. Lidahnya keluh. Semua pertanyaan yang ada di kepalanya mendadak hilang, entah kemana. Masuklah, ucap Ardian memecah keheningan. Alia masih diam tak bergerak, kakinya tak bisa digerakkan. Ardian masih memandangnya dan kemudian menarik tangannya untuk masuk. Alia menepis tangan Ardian yang coba memegang tangannya. Dia berjalan pelan masuk ke dalam rumah. Ardian hanya bisa mendesak pasrah. Ardian juga masuk dan menutup pintu. Duduklah, aku akan mengambilkan minuman sebentar, ucap Ardian ramah. Tidak perlu basa-basi, katakan, ada apa kau mengajakku bertemu? Ucap Alia ketus. Sebisa mungkin dia membendung air matanya. Tidak bisa dipungkiri dia masih sangat merindukan Ardian, karena Ardian adalah cinta pertamanya. Aku mau minta maaf. Aku pergi begitu saja di hari pernikahan kita. Aku terpaksa melakukannya. Aku tak bisa berbuat apa-apa, ucap Ardian. Semua sudah terjadi. Untuk apa lagi disesali? Jawab Alia. Tapi aku sangat mencintaimu dan tak bisa kehilanganmu. Jika kau mencintaiku, kenapa kau tinggalkan aku di hari pernikahan kita? Kenapa? Bentak Alia. Apa kau tahu? Aku seperti orang gila berusaha meneleponmu. Tapi kau menghilang. Dan karena kau... Tunjuk Alia pada wajah Ardian. Karena kau, papaku meninggal. Kaulah penyebabnya. Kau penyebabnya. Ucap Alia penuh emosi. Air matanya sudah tak dapat dia bendung lagi. Maafkan aku. Ini semua salahku, ucap Ardian tertunduk. Tapi percayalah, aku sangat mencintaimu. Dan aku ingin kita kembali lagi. Aku tak bisa hidup tanpamu, Alia. Tidak bisa, ucap Ardian. Dia mencoba memeluk Alia. Pada saat yang sama, seseorang mengambil foto mereka berdua. Alia menepis tangan Ardian yang memeluknya. Kalau kau mencintaiku, kenapa kau pergi? Kenapa? Ucap Alia lagi. Aku terpaksa. Selin hamil dan itu anakku, ucap Ardian menunduk. Ucapannya membuat Alia semakin sedih. Selama berpacaran dengannya, Ardian sangat menjaga dirinya. Mereka hanya bergandengan tangan saja. Bahkan berciuman pun mereka tidak pernah. Alia tertawa miris. Lalu untuk apa kau menemuiku? Urus saja istri dan calon anakmu, ucapnya ketus. Alia, dengarkan aku. Aku dijebak malam itu. Ada acara kantor dan aku banyak minum hingga mabuk, dan terjadilah kecelakaan itu. Hingga akhirnya Selin hamil.
Tapi percayalah, cintaku hanya untukmu. Alia, please. Aku tidak mencintainya. Dan aku tidak bahagia bersamanya. Aku hanya mencintaimu. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Aku janji, aku akan menceraikan Selin begitu anaknya lahir. Aku juga tahu, kau tidak bahagia kan menikah dengan Radit? Aku mohon Alia, kembalilah padaku. Aku sangat mencintaimu. Ucap Ardian memegang kedua tangan Alia. Maaf, tapi aku tidak bisa. Aku sudah memiliki suami, dan hubungan di antara kita hanyalah masa lalu. Kuharap kita bisa saling melupakan, karena kita sudah memiliki kehidupan masing-masing. Ucap Alia. Dia melangkah ke pintu dan membuka pintunya. Aku harap kau tidak menemuiku lagi. Aku tidak mau suamiku salah paham. Ucapnya. Setelah bicara, Alia berjalan keluar, memanggil taksi dan pulang. Di sepanjang jalan, dia terus menangis. Air matanya tak mau berhenti mengingat ucapan Ardian. Kenapa harus berakhir seperti ini? Kenapa? Teriak hati Alia. Dia memukuli dadanya yang terasa sesak dan sakit. Nah, udah selesai nih untuk episode ini. Jangan lupa kasih like dan komentar pada novel audiobook dan juga novel autor ya. Terima kasih, sampai jumpa.